wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Amirah Hadiatun Nuha. Kami dari kelompok 45 KKN DR UIN Sumatera Utara. Di sini kami akan membahas tentang manfaat wudhu bagi kesehatan. Daripada membuang waktu, yuk langsung kita lihat video selengkapnya. Hai teman-teman sekalian, saya Anissa Sahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang berwudu. Jadi hakikat dari aktivitas umat Islam itu tentunya sudah tidak asing lagi dong dengan aktivitas berwudu. Nah, tahu nggak berwudu itu apa? Berwudu itu adalah aktivitas membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Definisi dari berwudu yaitu salah satu cara untuk mensucikan anggota tubuh dengan air. Jika tidak ada air, berwudu dapat dilakukan dengan menggunakan debu atau sering kita sebut dengan tayamum. Nah, berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi, apabila kita ingin mengerjakan sholat tetapi tidak berwudu, maka sholat yang kita kerjakan tidak sah atau sia-sia. Nah, rata-rata umat Islam ini berwudu itu 5 kali dalam sehari loh, yaitu ketika kita hendak melakukan sholat fardu 5 waktu. Rukun wudu. Yang pertama ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Syarat sah wudu, yaitu yang beragama Islam, cukup dewasa, tidak dalam hadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan, kemudian tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, sebab wudhu ada 2 nih. Yang pertama, jika kita mengerjakan sholat. Yang kedua, sahnya sholat yaitu harus bersih badan, bersih pakaian, serta bersih tempat dari najis. Nah, sudah kita ketahui kan bahwa wudhu itu termasuk rangkaian rukun Islam yang kedua, yaitu dalam mengerjakan sholat. Jika tidak dibarengi dengan wudhu, maka sholatnya tidak dianggap sah, kecuali kalau tidak ada air atau terkena suatu penyakit. Maka kita bisa gantikan dengan bertayamum. Nah, wudhu itu memiliki banyak keutamaan loh, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu berkat wudhu, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Seperti hadis yang berikut ini nih. Sebagaimana hadis yang artinya, tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudunya, kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung jari-jarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga 2 mata kaki, sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kaki akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian sholat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan penjelasan lengkap mengenai wudhu? Yuk sama-sama kita intip bagaimana sih tata cara wudhu yang benar. Tata cara berwudhu. Yang pertama, niat. Jika seorang muslim akan berwudhu, hendaknya dia berniat wudhu dengan hatinya, kemudian mengucapkan bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi yang berbunyi, tidak sah wudhunya orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 81. Yang kedua, kemudian mencuci telapak tangan. Selanjutnya disunahkan mencuci kedua tangan 3 kali sebelum mulai berwudhu. Ketiga, berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur, maksudnya di sini ialah muter-muter air di mulut lalu mengeluarkannya. Keempat, beristinsyak atau menghirup air ke hidung. Kemudian beristinsyak, yaitu menghirup air sebagaimana bernapas lewat hidung. Lalu beristinsyar, yaitu menumburkan atau mengeluarkan kembali juga lewat hidung.
membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah untuk batasan wajah yang meliputi panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu di mana jenggot berada, dan lebarnya adalah dari telinga yang satu ke telinga yang satunya lagi. Membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian membasuh kedua tangan sampai termasuk kedua siku berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aidiyakum ila ulmarofiki. Artinya, dan kedua tangan kalian sampai siku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Mengusap kepala. Lantas mengusap kepala dimulai dari bagian depan kepala, digerakkan mundur sampai bagian belakang kepala. Mengusap daun telinga. Baru setelahnya mengusap dua telinga dengan sisa air yang masih melekat di kedua tangan setelah digunakan untuk mengusap kepala. Menyuci kedua kaki. Kemudian mengusap kedua kaki termasuk kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya dan dua kaki kalian sampai dua mata kaki. Mata kaki adalah tulang menonjol di betis bagian bawah. Juga diwajibkan untuk membasuh keduanya bersamaan dengan kaki. Barang siapa kaki atau tangannya ada yang terputus, maka dia tetap diharuskan membasuh bagian sisanya yang diwajibkan untuk dibasuh. Jika kaki atau tangannya terputus seluruhnya, maka bagian ujungnya wajib dibasuh. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongannya orang yang bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk golongannya orang yang selalu menjaga kesucian diri. Nah, teman-teman semua, setelah melihat video yang kami berikan tadi, semoga kita dapat melakukan wudhu dengan baik dan benar ya. Karena dengan berwudhu yang baik dan benar, kita banyak mendapatkan manfaat kesehatannya. Nah, teman-teman, di sini kami pun akan menjelaskan apa-apa saja manfaatnya dari berwudu. Berikut, mari kita lihat lebih banyak dan detail lagi manfaat air wudu bagi kesehatan. Check this out. 1. Membersihkan kedua telapak tangan kita. Kuman yang berada di sekeliling kita tanpa kita sadari sering menempel pada tangan kita. Karena banyak sekali aktivitas yang kita lakukan sehari-hari menggunakan fungsi tangan kita. Oleh karenanya, dengan sering berwudu, berarti otomatis kita selalu mencuci tangan kita dan menjaga kita dari serangan kuman yang berbahaya bagi tubuh kita dan kesehatan kita. 2. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur ketika melakukan wudu dapat A. Menghilangkan bau mulut. Berkumur-kumur ketika melakukan wudhu tentu akan dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Dengan berkumur-kumur ditambah dengan menyikat gigi, insya Allah mulut akan menjadi segar dan gigi pun bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Mencegah penyakit pilek. Penelitian kedokteran modern juga membuktikan nih teman-teman bahwa berkumur dengan air setiap hari dapat mencegah penyakit demam dan pilek pada diri seseorang, dan juga berkumur dapat membersihkan tenggorokan dari bakteri dan mikroba sebelum ia menyebar dan menimbulkan penyakit serta mencegah diri terkena penyakit pilek dan demam. Mencegah sakit gigi dan mencegah penyakit periodontitis. Mulut yang selalu bersih dan bebas kuman akan mencegah kita dari serangan penyakit gigi dan gusi. Berkumur ketika berwudu memberikan manfaat untuk membuang semua kotoran dan kuman penyebab penyakit gigi dan gusi dalam mulut. Dengan berkumur, proses pembersihan sisa-sisa kuman dalam mulut akan lebih sempurna karena air dapat menembus sela-sela gigi dan gusi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi.
Membersihkan mulut dengan cara menggosok gigi atau berkumur-kumur ketika wudhu ini dapat menghilangkan plek, yaitu lapisan tipis dan transparan di permukaan gigi yang melekat erat pada gigi sehingga menghindarkan seseorang dari penyakit periodontitis, yaitu gusi tampak memerah, lunak, mengkilat karena bengkaknya, dan mudah berdarah. Bahkan dari peradangan itu kadang-kadang jadi bernanah. Jika proses sudah cukup jauh, peradangan itu sudah mencapai dentin yang banyak ujung saraf perasa. Penderita akan merasa ngilu jika kalau meminum atau memakan makanan yang panas, dingin, ataupun manis. 3. Istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya saat wudhu. Dengan melakukan istinsyak sebanyak 3 kali di saat berwudu, maka mikroba dan bakteri yang berada di dalam lubang hidung akan ikut keluar. Seperti yang sudah diketahui bahwa kebanyakan penyakit disebabkan mikroba yang masuk melalui hidung dan tenggorokan, kemudian pindah ke dalam tubuh sehingga timbullah penyakit. Ini merupakan penemuan kedokteran yang terdapat dalam hikmah istinsyak di saat berwudu agar hidung terbebas dari bakteri, virus, dan penyakit. Dengan melakukan istinsyak juga akan menghindarkan seseorang terkena penyakit. 4. Membasuh wajah. Membasuh wajah dengan air ketika wudhu juga akan dapat mencegah munculnya jerawat pada wajah seseorang. Jerawat terkadang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari, terutama bagi mereka yang berjenis kulit wajah kering dan berminyak, sehingga begitu terkena panas terik seperti di pantai, jerawat pun langsung muncul. Oleh sebab itu, dengan membasuh air ke wajah setiap wudhu akan membuat kulit muka tidak terlalu kering dan kulit yang berminyak pun hilang dan bersih dari kotoran yang menempel pada kulit wajah, dan juga air wudhu yang dibasuhkan ke wajah akan dapat menyegarkan kulit wajah, dan lebih jauh hal ini akan berpengaruh pula pada mata sehingga menjadi lebih fresh dan tidak terasa melelahkan serta dapat menyembuhkan sakit mata. 5. Membasuh tangan. Membasuh tangan ketika wudhu akan menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Yang demikian ini tentu sangat besar sekali manfaatnya dalam rangka untuk menghilangkan debu, mikroba, ataupun berbagai macam bibit penyakit. Sebab banyak sekali penyakit besar yang sering kali dialami oleh seseorang, seperti penyakit kulit hingga diare berawal dari kotoran yang ada pada tangan. Manfaat lain dari membasuh tangan hingga siku ketika wudhu adalah untuk menghilangkan keringat dari permukaan kulit dan membersihkan kulit dari lemak yang dipartisi oleh kelenjar kulit, dan biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri. 6. Mengusap kepala. Manfaat mengusap kepala ketika wudhu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan pusing kepala, sebab air dingin yang dibasuhkan ke wajah ataupun diusapkan ke kepala akan memiliki pengaruh yang baik untuk aktivitas dan kebugaran seseorang dan dapat menghilangkan penyakit kepala serta kelelahan otak. Manfaatnya bagi rambut. Manfaat lain yang bisa dirasakan dari wudhu, terutama ketika menyapu kepala, adalah membuat rambut menjadi lebih bersih dan terasa segar. Bahkan apabila kita mempelajari ajaran Islam, tidak hanya memperhatikan kebersihan rambut kepala, tetapi Islam juga menyuruh kita untuk merapikan rambut sehingga enak dipandang. 7. Mengusap 2 telinga. Membasuh kedua telinga berguna untuk menghilangkan debu yang menempel atau kotoran dari udara yang menumpuk dan menempel pada zat lilin yang dikeluarkan oleh telinga. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan lemahnya pendengaran atau bahkan peradangan kuping yang bila menyebar ke bagian dalam dapat mengacaukan keseimbangan tubuh, karena telinga bagian dalam menjadi pusat keseimbangan tubuh. 8. Membasuh kaki. Termasuk hal yang penting dalam berwudu adalah membasuh kedua kaki, karena kedua kaki sepanjang hari sering berada dalam sepatu atau kaos kaki sehingga sering menimbulkan bau yang tidak sedap.
Bau yang tidak sedap tidak akan hilang kecuali bila dibasuh berkali-kali dan benar-benar bersih. Oleh karena itu, di antara sunnah wudhu adalah membersihkan sela-sela antara jari-jari kaki dengan jari-jari tangan untuk menghilangkan keringat dan kotoran yang menumpuk di dalamnya, dan membasuh antara sela-sela jari dengan baik dapat mencegah tumbuhnya jamur, mencegah pembiakannya. Membasuh kaki ketika wudhu akan membuat kaki terasa nyaman dan segar. Buat teman-teman yang telah menonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe video kami ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.